Halo anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan ciri khusus suatu objek. Objek tersebut boleh benda, tempat, ataupun suasana yang dirinci berdasarkan tangkapan indera. Boleh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, ataupun peraba. Lalu, apa fungsi dari teks deskripsi? Teks deskripsi dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk, memperkenalkan seseorang, menunjukkan suatu tempat, atau bahkan memberi penilaian terhadap suatu produk. Anak-anak hebat selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu deskripsi umum. Bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Dan bagian yang ketiga disebut dengan penutup atau kesimpulan. Pada bagian deskripsi umum atau disebut juga identifikasi, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarah lahirnya, dan pernyataan yang masih umum lainnya. Contohnya, sekolahku SMP Negeri 36 Samarinda adalah sekolah yang cukup besar dan hijau. Meski sekolahku terletak di pinggir kota, tapi sekolahku cukup dikenal di masyarakat. Lalu bagian yang kedua, deskripsi bagian. Pada paragraf ini berisi perincian ciri khusus dari objek. Perincian ini berdasarkan tangkapan indera penulis atau pembicara. Contoh, sekolahku memiliki gedung-gedung yang cukup besar. Gedung-gedung tersebut disusun sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika kita masuk pintu utama, kita akan melihat gedung tempat kerja para guru dan staf sekolah kami. Di sebelah kanannya terdapat gedung bertingkat. Gedung tersebut merupakan ruang kelas 7A, 8A, dan 9A. Sebelah kiri dari gedung utama terdapat kelas-kelas pula. Gedung-gedung di sekolah kami didominasi warna hijau sehingga menambah kesan sejuk dan damai. Pada bagian yang terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan, berisi kalimat-kalimat untuk menutup teks deskripsi. Kalimat ini dapat berupa kesan penulis. Contohnya, sungguh indah sekolahku. Aku sangat senang bersekolah di sini. Anak-anak hebat selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Materi yang pertama tentang kata imbuhan untuk K, T, S, P. Penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar K, T, S, P adalah sebagai berikut. Huruf awal K, contoh kemas. Jika ditambah imbuhan menasal atau penasal, maka huruf K akan luluh menjadi mengemas. Huruf awal T, contoh tutup. Jika ditambah imbuhan menasal atau penasal, maka huruf T akan luluh menjadi menutup. Huruf awal S, contoh sapu. Jika ditambah imbuhan menasal atau penasal, maka huruf S akan luluh menjadi menyapu. Huruf awal P, contoh pukul. Jika ditambah imbuhan menasal atau penasal, maka huruf P akan luluh menjadi memukul. Anak-anak hebat, tetapi ada pengecualian. Untuk kata dasar dengan jenis klaster, proses luluh tidak berlaku lagi. Klaster adalah konsonan double. Contohnya, kata dasar kritik.
Dalam kata dasar kritik ada konsonan K dan juga R. Ketika mendapat imbuhan menasal atau penasal, maka akan tetap menjadi mengkritik, bukan mengeritik. Anak-anak hebat selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan di. Untuk kata depan disebut juga preposisi, menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Misalnya, di sana, di sekolah, di rumah, di perpustakaan, dan lain-lain. Penulisannya menggunakan spasi. Lalu, penggunaan di sebagai imbuhan menunjukkan bentuk pasif dari suatu kata kerja atau kegiatan. Misalnya, ditarik, ditulis, direbus, digoreng, dan lain-lain. Penulisannya tanpa spasi. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut juga hipernim. Kata khusus disebut juga hiponim. Misalnya kata umum warna, kata khususnya ada hijau, merah, biru, kuning, dan lain-lain. Kata umum buah, kata khususnya ada apel, mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Kata umum hewan, kata khususnya kucing, burung, ikan, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, itu adalah materi tentang teks deskripsi. Terima kasih dan semangat belajar.